Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan Jepang telah diketahui oleh Sultan Syahrir dan golongan pemuda melalui siaran radio di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat. Di sana diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pemimpin pertemuan tersebut adalah Sukarni dan Khairul Saleh. Semuanya. Salah. Apa kalian sudah dengar berita baru dari Jepang? Belum dengar. Emangnya ada apa? Barusan aku sama Syari dengar radio di BBC Bandung. Emangnya ada apa? Kalau Jepang itu sudah menyerah. Berarti sekarang kita dalam kondisi full power. Nah, betul. Maksudku mengajak kalian di sini itu untuk membahas situasi sekarang. Kita harus memanfaatkan situasi sekarang untuk menyusun rancangan kemerdekaan. Maka dari itu, sekarang kita harus menolak segala bentuk pemberian hadiah dari Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Lucy, benar. Kemerdekaan adalah hal dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, ayo kita harus segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutus segala hubungan dengan Jepang. Oke, jika semuanya setuju, bagaimana jika kita menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk berdiskusi tentang pembicaraan kita ini? Ya, setuju. Ayo, kita berangkat sekarang. Kita nggak boleh buang waktu lagi. Ayo. Golongan pemuda tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta sekitar pukul 9 malam. Mereka menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, ada beberapa tokoh nasionalis lainnya, seperti Mohatta, Ahmad Subarjo, serta Fatmawati selaku istri dari Bung Karno. Ya, siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebentar. Loh, ada apa ini saudara-saudara sekalian? Silakan masuk terlebih dahulu. Maaf datang tiba-tiba begini, Bung Karno. Ya, tidak apa-apa. Silakan duduk dulu. Dek Fatmawati, sini dulu deh. Ya, Mas. Ini tolong buatkan minum untuk saudara-saudara sekalian ini. Gitu, Fatma buatin minum dulu ya, Mas. Ya, silakan. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Maaf, terlambat. Ya, nggak apa-apa. Jadi gini, Bung. Tadi kami telah mendengar berita kalau Jepang sudah menyerah kepada sekutu di radio BBC tadi. Nah, karena itu kami telah membahas mengenai hal ini. Kalau kami sangat setuju bila Bung Karno dan Bung Hatta telah segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Nah, apa yang dikatakan oleh saudara Latif itu benar. Namun, ada baiknya kita membahas hal itu dengan PPKI. Tapi sebaiknya Bung Karno dan Bung Hatta segera memutus apapun hubungan dari Jepang. Kita ini juga berhak merdeka, Bung. Bukan hak dari Jepang. Oleh karena itu, kami di sini mengajak kalian berdua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau bisa besok tanggal 16 Agustus.
Fatmawati yang melihat suasana tidak bagus pun mengusap pelan bahu Soekarno, membuat sang suami menatapnya. Fatmawati pun menganggukkan kepalanya, meyakinkan apapun keputusan sang suami akan selalu ia dukung. Dik, tolong tutupkan pintunya sebentar. Baiklah, untuk sementara ini kalian saudara-saudara sekalian ini sebaiknya pulang ke rumah kalian masing-masing karena saya akan membahasnya dengan Muhatta dulu, Muhatta dan juga yang lainnya. Baik Bung, terima kasih. Kami pamit pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang ini, para pemuda yang mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia gagal. Sepulangnya dari rumah Bung Karno, para pemuda mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Di sana, mereka sepakat untuk menculik Soekarno serta Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara sekalian, bahwa kita sudah tahu kalau Bung Karno telah menolak untuk melaksanakan proklamasi ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus segera menculik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melakukan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhinya. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sutarjo Suborno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Saya akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk persembunyian Soekarno dan Hatta? Tentu saja. Aku akan mengamankan kalian semua. Untuk tempatnya kita akan menggunakan rumah Jiao Kisong. Baiklah, terima kasih Suborno. Sama-sama, Bung. Suborno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Jiu Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Bagaimana kalau besok subuh? Tepatnya pukul berapa? Pukul 04.00. Bagaimana? Setuju. Bung Hatta! Bung Hatta! Ada apa kalian datang malam-malam dan membuat keributan? Maaf Bung, sebaiknya Anda langsung ikut dengan kami. Ada hal terdesak apa sampai kalian tergesa-gesa kemari? Kami akan memberitahunya nanti, setelah sampai di tempat. Di sana juga ada Soekarno Bung, mari ikut dengan kami. Tapi kami janji akan Cepat. melindungi Anda semua. Tidak ada waktu lagi. Bung Karno! Bung Karno! Ada apa ini kok kalian datang malam-malam begini? Maaf Bung, tapi Anda harus ke kami. Untuk apa ya aku ikut kalian? Ini sudah jadi kesepakatan kita Bung, untuk membawa Anda dan Fatmawati pergi dari sini. Kalau begitu, tolong tunggu saya. Saya mau ganti baju dulu sebentar. Fatma, tolong bawa Guntur bersamamu untuk ikut saudara-saudara ini sekalian. Baik. Maaf Bung, tapi ini mendesak. Tolong. Oke, sabar ya. Tunggu saya sebentar. Mau kau mana ini saya? Ayo Bung, ikut kami. Oke. Tolong masuk. Pelan-pelan kau kapin. Ah. Tolong kakinya.
Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Soekarno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiu Ki Song. Sebenarnya apa mau kalian sampai aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Bung Karno, Hatta, ternyata kau di sini. kalian membawa Fatma juga. Pikana, sebenarnya ada apa ini? Begini Bung, kami ingin kalian segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena Jepang sudah menyerah, ini saat yang tepat untuk kita bebas dari penjajah. Kalian percaya pada berita itu? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Kita tunggu waktunya. Saya tak setuju Bung, kami ingin kemerdekaan atas jerih payah kita sendiri, bukan karena dia dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita ini merupakan bentukan Jepang dan suatu saat nanti kita bisa dijajah lagi, Bung. Baiklah, tapi kita masih harus menyusun naskah proklamasi dulu. Ayo kita ke rumah Laksamana pada sekarang. Baiklah, ayo, Bung. Ayo. Setelah aksi penculikan Soekarno dan Mohatta, atau bisa kita sebut dengan peristiwa Rengas Dengklok, mereka sepakat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka semua pergi ke rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktu istirahat Anda Laksamana. Iya, tidak apa-apa. Silakan masuk. Ya, baik. Mari kita lanjut. Ya, terima kasih. Sebetulnya Anda dan kawan-kawan ini jauh-jauh ke rumah saya begini, emang ada apa? Sejujurnya kami ini dalam keadaan terdesak Laksamana. Kami sekarang ini membutuhkan tempat aman untuk merancang naskah proklamasi saat ini. Kalau begitu, kalian dan kawan-kawan ini bisa membuat naskah dan bermalam di rumah saya. Baiklah, terima kasih dan sekali lagi saya meminta maaf ya Laksamana telah mengizinkan kami untuk menetap di sini. Rumah Laksamana Maeda dianggap aman dari gangguan anggota Rikukun yang hendak menggagalkan usaha kemerdekaan. Laksamana Maeda sangat dihormati oleh Rikukun karena ia merupakan kepala perwakilan Rikukun. 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan rumah Laksamana Maeda berkumpul para tokoh nasionalis, di antaranya Ir Soekarno, Mohatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik untuk merumuskan naskah proklamasi. Ir Soekarno yang pertama kali menulis pernyataan proklamasi sebagai judul pada pukul 3 pagi. Saudara-saudara sekalian, Anda sekalian ingin bunyi naskah proklamasi kita ini bagaimana? Seperti ini, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dilakukan secara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, Jakarta 170845, Wakil-wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Semua setuju? Setuju. Oke. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau semuanya yang hadir di sini menandatanganinya? Saya rasa jangan, karena itu terlalu banyak. Baiklah, kalau begitu Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana? Setuju. Kalian saja, Bung Karno dan Bung Hatta. Benar. Ya. Baiklah, saya akan menangani proklamasi ini. Mari Bung Hatta. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melakukan proklamasi? Menurut saya, bagaimana kalau tanggal 17? Bagaimana Al-Quran turun pada tanggal 17? Selain itu, umat muslim sehari semalam melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini, Jumat pagi, tanggal 17 Agustus? Ini bagus, Bung. Lebih cepat lebih baik. Jam berapa kita akan melakukannya? Bagaimana jika jam 10 pagi? Baik, boleh. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjadi bendera merah putih.
tolong siapkan tiang untuk ini. Baik Bung, tetapi kita di mana akan melakukannya? Bagaimana kalau di rumah Bung Karno? Ya, setuju. Setuju. Baiklah, boleh. Ini naskahnya Bung Karno, silakan ditandatangani. Baiklah, saya akan tanda tangan ini. Tolong tanda tangan di sini. Syahril, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, laksanakan Bung Hatta. Jumat pagi pukul 10. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, akhirnya perjuangan kita selama bertahun-tahun telah usai. Saat ini, hari ini juga, kita telah mempunyai bendera sendiri yang dijahit oleh tangan istriku, yaitu sepotong kain merah dan sepotong kain putih. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Merdeka! Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Latif Hadiningrat, yang kemudian seluruh hadirin di sana menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sukacita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia
bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadalah artinya, sadalah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah bergeri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pantunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dua, tiga. Ada apa kalian datang malam-malam dan membuat keributan? Dan kita, tapi tunggu waktunya, bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kamu Pada menyerah kepada itu. Satu, dua, tiga. Saudara-saudara sekalian. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Pasal mas, pasal kurang, pasal papa su, si papa su pada, tu